Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Valencia dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Front Pembela Islam atau FPI. Yang pertama ada sejarah FPI. Front Pembela Islam atau FPI adalah sebuah organisasi massa Indonesia berhaluan Islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Shihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. FPI awalnya didirikan sebagai suatu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan pengawas moral Islam melawan kemungkaran, yang kegiatannya tidak diizinkan oleh pemerintah. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus tahun 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat di Jakarta Selatan oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, aktivis muslim, dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabodetabek. FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Lalu selanjutnya ada kontroversi sepak terjang FPI. Yang pertama itu ada FPI menyerang kantor Gubernur DKI Jakarta demi penutupan tempat hiburan era Gubernur Sutioso pada tahun 1999. Yang kedua itu FPI melakukan aksi menolak anggota parlemen Israel datang ke Indonesia pada 10 Oktober tahun 2000. Yang ketiga ada aksi 411 yaitu mendesak Ahok dipenjarakan pada 4 November 2016. Lalu pada 2002 FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 45. Lalu selanjutnya ada kerumunan massa pada saat pandemi. Dan yang terakhir ada baku tembak pengawal Habib Rizik dengan polisi. Lalu selanjutnya posisi FPI dan pemerintah. Posisi yang berseberangan ini, ia sesungguhnya sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik, dan mengingatkan. Dalam terminologi agama disebut amar ma'ruf nahi munkar, peran ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi agar demokrasi sehat. Ujar Ubedillah Badrun, yaitu pengamat politik. Lalu selanjutnya ada kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi. Kepulangan Habib Rizik Shihab ke Indonesia menyedot perhatian publik karena sejumlah kasus yang pernah membelitnya, seperti penghinaan Pancasila, penodaan agama, hingga tindakan asusila. Sejumlah pihak cemas kemunculan klaster penularan virus corona baru akibat keramaian penyambutan kepulangan Habib Rizik sampai di landasan udara Bandara Soekarno-Hatta. Sekitar pukul 8.38 waktu Indonesia Barat, yaitu Selasa 11 November 2020. Kendati di tengah pandemi COVID-19, pendukung tak gentar menyambut kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta, sampai akses menuju bandara lumpuh dan macet sepanjang 7 km. Lalu selanjutnya ada penembakan 6 laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Terdapat dua versi kronologi di kasus tersebut, yaitu dari polisi dan FPI. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, menyebut bahwa anggotanya sempat mengikuti iring-iringan Habib Rizik Shihab di tol Jakarta Cikampek KM 50. Namun, ketika para pengawal Habib Rizik Shihab mengetahui telah dibuntuti, kendaraan para petugas dipepet. Petugas ditodong menggunakan senjata api serta senjata tajam. Selanjutnya, Fadil, yaitu salah satu anggota Polri yang diserang, berkata ia membalas dengan memberikan tindakan tegas dan terukur kepada seluruh simpatisan itu. Akibatnya, 6 orang pendukung Habib Rizik Shihab tewas di tempat. Lalu selanjutnya ada pembubaran FPI. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam atau FPI. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu 30 Desember 2020. Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintahan ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas, dengan tidak adanya legal standing terhadap Ormas FPI. Maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.